Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ibu Puspastianing Tias SPDGR dalam pembelajaran sejarah Indonesia. Dan untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bab 2, yaitu kehidupan masyarakat Indonesia di masa praaksara. Penjelasan rinci tentang teori yang pertama, yaitu teori Yunan, di mana salah satu tokoh yang mendukung teori ini adalah Muhammad Ali. Dan menurut Muhammad Ali, bangsa Indonesia itu berasal dari daerah Mongol atau Cina, dan teori ini itu juga disetujui oleh R.H. Gelderen dan J.H.C. Caron. Bukti dari adanya teori Yunan ini adalah yang pertama, hasil temuan teknologi atau hasil budaya manusia dan persamaan bahasa, di mana berdasarkan penemuan kapak tua di wilayah Nusantara, bentuk kapak tersebut memiliki kesamaan dengan temuan kapak di wilayah Asia Tengah. Kemudian dari yang kedua adalah dari segi kebahasaan, bahasa Melayu yang berkembang di Nusantara memiliki kesamaan dengan bahasa Champa yang berkembang di Kamboja. Persamaan ini memunculkan dugaan bahwa penduduk di Kamboja itu berasal dari daratan Yunan. Inilah tokoh dan bukti adanya teori Yunan yang mengatakan bahwa nenek moyang Indonesia itu berasal dari daerah Yunan atau Cina. Selanjutnya, yang kedua adalah teori Nusantara. Menurut teori Nusantara, bangsa Indonesia itu berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, Gori Keraf, dan J. Crawford. Bukti adanya teori Nusantara itu adalah menyatakan nenek moyang bangsa di Nusantara merupakan bangsa Melayu. Orang Melayu itu bukan berasal dari luar. Orang Melayu itu merupakan keturunan dari Homo solensis yang ditemukan di Solo dan Homo wajakensis yang ditemukan di Wajak. Solo dan Wajak ini berada di wilayah Indonesia. Jadi, berdasarkan teori Nusantara, bahwa nenek moyang Indonesia itu berasal dari Indonesia sendiri. Bukti yang kedua adalah dalam teori ini dijelaskan bahwa terdapat perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di Asia Tengah. Inilah tokoh dan bukti adanya teori Nusantara yang mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Indonesia sendiri. Selanjutnya, teori yang ketiga yaitu teori out of Africa. Teori ini dikemukakan oleh ahli genetika asal Amerika Serikat, Max Ingman. Menurut penelitiannya, manusia modern berasal dari Afrika antara kurun waktu 100 sampai 200 ribu tahun yang lalu. Karena Max Ingman ini ahli genetika, maka penelitiannya itu berdasarkan penelitian DNA. Penelitian Ingman juga menunjukkan tidak adanya gen manusia yang bercampur dengan gen spesies manusia purba. Jadi manusia purba dengan manusia sekarang itu berbeda. Teori out of Africa ini menjelaskan bahwa manusia Afrika bermigrasi sekitar 50.000 hingga 70.000 tahun silam. Wilayah tujuan migrasi tersebut adalah Asia Barat dan melewati dua jalur. Yang pertama, jalur yang mengarah ke Sungai Nil, melintasi Semenanjung Sinai dan ke utara. Yang kedua, jalur yang bermula dari Afrika kemudian melewati Laut Merah. Inilah tokoh dan bukti adanya teori out of Africa yang mengatakan nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari migrasi Afrika. Selanjutnya, yang keempat adalah teori out of Taiwan. Teori ini dikemukakan oleh Peter Bellwood dan Robert Blas. Teori ini didukung juga oleh Harry Truman Simanjuntak. Teori out of Taiwan ini merupakan pertentangan dari teori Yunan yang mengatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Cina. Bukti adanya teori out of Taiwan ini bahwa manusia di Kepulauan Nusantara itu berasal dari Taiwan. Buktinya adalah pendekatan linguistik atau kebahasaan. Didapatkan kesimpulan bahwa keseluruhan bahasa yang digunakan oleh suku-suku di Kepulauan Nusantara memiliki rumpun yang sama, yaitu rumpun Austronesia. Dengan kata lain, akar dari keseluruhan cabang bahasa yang digunakan oleh leluhur di Nusantara berasal dari rumpun Austronesia di Formosa atau Taiwan.
Inilah penjelasan tentang teori Out of Taiwan, tokoh dan bukti yang menyatakan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu berasal dari Taiwan. Selanjutnya, kita akan membahas 3 bangsa berebut besar yang bermigrasi ke Indonesia. Yang pertama adalah bangsa Melanesia. Dalam tayangan sudah ada foto tentang kelompok bangsa Melanesia. Bangsa ini berasal dari Teluk Tonkin. Fakta tentang asal bangsa ini didasarkan pada penelitian terhadap benda peninggalan seperti pebble atau kapak genggam dan kapak pendek. Benda-benda tersebut ditemukan di pegunungan Baskon di daerah Hoa Binh. Bangsa Melanesia atau Papua Melanozoid termasuk kelompok Vedoid Australoid yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah kulit hitam sama seperti gambar, badannya kekar, rambut keriting, mulut lebar, dan hidung mancung. Kebudayaan bangsa Melanesia atau Papua Melanozoid digolongkan dalam budaya Mesolitikum atau zaman Batu Tengah. Keturunan bangsa Melanesia saat ini antara lain penduduk di pedalaman Malaya, penduduk Aeta di pedalaman Filipina, suku Sakai di Siak, serta orang-orang Papua dan kepulauan Melanesia. Oleh karena itu, sering kita lihat bahwa orang-orang Papua itu berkulit hitam karena merupakan keturunan dari bangsa Melanesia yang berkulit hitam. Bangsa Proto-Melayu mulai bermigrasi ke wilayah Nusantara sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Bangsa Proto-Melayu termasuk rumpun ras Mongoloid atau berkulit coklat dari daerah Yunan, Cina. Bangsa Proto-Melayu memiliki ciri fisik seperti yang terlihat dalam foto, kulit sawo matang, rambut lurus, badan tinggi ramping, serta bentuk mulut dan hidung sedang. Kebudayaan Proto-Melayu termasuk kebudayaan batu muda atau Neolitikum, sementara yang tadi bangsa Melanesia itu Mesolitikum atau batu tengah. Dan kebudayaan kapak persegi dibawa oleh bangsa Proto-Melayu melalui jalur barat, sedangkan kebudayaan kapak lonjong melalui jalur timur. Keturunan bangsa Proto-Melayu antara lain suku Toraja, Sasak, Dayak, Nias, Batak, dan Kubu. Itulah bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua. Selanjutnya, bangsa yang ketiga yaitu bangsa Deutero-Melayu. Bangsa Deutero-Melayu itu bermigrasi ke wilayah Nusantara pada 500 sebelum Masehi. Bangsa Melayu muda merupakan hasil percampuran antara bangsa Proto-Melayu dan bangsa Arya. Foto bangsa Melayu muda itu ada dalam tayangan. Dan bangsa Deutero-Melayu ini memiliki ciri fisik yang tidak jauh berbeda dengan mayoritas penduduk Indonesia saat ini. Proses migrasi bangsa Deutero-Melayu di Kepulauan Nusantara dilakukan melewati jalur barat, yaitu daerah Semenanjung Malaka, Sumatera, kemudian menyebar ke beberapa wilayah di Nusantara. Dan bangsa Deutero-Melayu itu membawa kebudayaan logam. Diulangi, Melanesia itu membawa Mesolitikum, Proto-Melayu itu membawa Neolitikum, dan yang terakhir Deutero-Melayu itu membawa kebudayaan logam. Dan keturunan bangsa Deutero-Melayu di Indonesia antara lain suku Aceh, Minangkabau, Jawa, Bali, Bugis, dan Makassar. Ini ada di sebelah barat Indonesia karena memang bangsa Deutero-Melayu melewati jalur barat. Selanjutnya kita akan membahas tentang corak kehidupan dan hasil budaya manusia pada masa pra-aksara. Corak kehidupan manusia di masa pra-aksara Indonesia itu dibedakan berdasarkan mata pencarian menjadi 5. Yang pertama, masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana yang menghasilkan budaya Paleolitik atau batu tua. Yang kedua, masa berburu dan mengumpulkan makanan atau meramu tingkat lanjut yang menghasilkan budaya Mesolitik atau batu tengah. Yang ketiga, masa bercocok tanam yang menghasilkan budaya Neolitik atau batu muda. Yang keempat, masa bercocok tanam tingkat lanjut yang menghasilkan budaya Megalitik atau batu besar. Dan yang terakhir adalah masa perundagian atau zaman logam.
Selanjutnya, penjelasan detail mengenai masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana yang menghasilkan budaya Paleolitik atau batu tua. Yang pertama, kita akan membahas tentang asal-usul manusia purba yang hidup di masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana. Zaman ini disebut zaman batu tua atau Paleolitikum karena alat penunjang utama untuk berburu dan mengumpulkan makanan sebagian besar terbuat dari batu yang masih kasar atau belum diasah atau dihaluskan. Masa ini diperkirakan terjadi antara munculnya manusia purba pertama sampai sekitar 12.000 tahun yang lalu. Di Indonesia, pada masa ini hidup manusia purba jenis Meganthropus atau manusia purba yang berukuran besar, Pithecanthropus atau manusia purba yang menyerupai kera, dan Homo atau manusia purba yang tergolong cerdas. Sebelum membahas lebih lanjut, ciri fisik serta corak kehidupan manusia purba, kita perlu mengetahui pandangan para ahli tentang asal-usul mereka. Secara umum, asal-usul manusia purba itu sampai sekarang masih menjadi kontroversi. Sarjana seperti Muhammad Yamin, C. Crawford, Kahim Lee, dan Sultan Takdir Ali Syahbana berpendapat bahwa manusia purba yang menghuni wilayah Nusantara ini berasal dari wilayah Indonesia sendiri. Pandangan mereka yang lazim disebut teori Nusantara didasarkan pada alasan berikut ini. Yang pertama, bangsa Melayu dan bangsa Jawa mempunyai tingkat peradaban yang tinggi. Yang kedua, terhadap pandangan yang mengatakan bahwa bahasa Melayu serumpun dengan bahasa Kamboja, dan karena itu manusia praksara itu berasal dari luar Nusantara, Himli berpendapat bahwa kesamaan antara kedua bahasa itu bersifat kebetulan saja. Yang ketiga, menurut Muhammad Yamin, fakta banyaknya fosil dan artefak tertua yang ditemukan di Indonesia menunjukkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Indonesia sendiri. Yang keempat, bahasa yang berkembang di Nusantara, yaitu rumpun bahasa Austronesia, sangat jauh berbeda dengan bahasa yang berkembang di wilayah lain di Asia. Selain teori Nusantara, ada juga pandangan lain seperti teori Yunan, yang menurut teori ini manusia purba yang menjadi nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Cina Selatan yang masuk ke Indonesia setelah tinggal cukup lama di Vietnam. Selain teori Yunan, juga ada lagi satu teori yang juga mengatakan nenek moyang bangsa Indonesia di zaman ini, yaitu teori Out of Africa yang mengatakan asal-usul manusia purba itu berasal dari Afrika. Namun kebenaran teori ini telah tersanggah dengan adanya suatu penemuan. Selanjutnya, karakteristik fisik manusia purba di Nusantara di masa kebudayaan Paleolitik atau batu tua. Manusia purba yang ditemukan di Indonesia itu ada beberapa jenis. Yang pertama, Meganthropus atau manusia besar yang berevolusi menjadi Pithecanthropus atau manusia yang menyerupai kera dan berevolusi kembali menjadi Homo atau manusia purba yang tergolong cerdas. Penemuan-penemuan ketiga jenis manusia purba ini saat ini bisa kita saksikan di Museum Purbakala Sangiran yang tempatnya dapat dilihat fotonya dalam tayangan. Itulah materi pertemuan bab 2 kita yang pertama. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya, masih membahas bab 2 dengan Ibu Puspasyaning Tias. Akhir kata sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.